Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, saya pernah buat konten tentang GPU-nya Nvidia GeForce RTX 3050 versi 6GB. Yang waktu itu saya bilang ini adalah GPU Nvidia dari keluarga GeForce RTX yang paling lemah. Lemah lah, ya memang secara spesifikasi ini adalah GPU dari Nvidia dari keluarga GeForce RTX yang paling lemah yang pernah dibuat Nvidia. Karena memang secara spesifikasi juga paling rendah. Dan dari sekian banyak komentar di video tersebut, tetap banyak di antara kalian yang punya point of view justru GPU ini sangat menarik. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama secara harga ya. Belum pernah Nvidia jual keluarga GeForce RTX begitu baru launching bisa dijual di harga di bawah 3 juta rupiah. Baru ini 3056 GB. Yang berikutnya adalah secara konsumsi daya rendah banget. TDP-nya cuma 70 watt dan tidak perlu power pin power untuk GPU-nya. Dan yang ketiga, walaupun bagaimana ini adalah RTX, GeForce RTX, ada ray tracing core-nya dan juga ada tensor core-nya. Dan di video kali ini kita kedatangan sebuah GPU dengan chipset yang sama, tapi dari brand partner yang berbeda. Ini dari PNY Verto. Ya, PNY GeForce RTX 3056GB Verto. Terus kita akan ngapain pada video kali ini? Apakah kita akan bahas GPU ini secara detail? Enggak, kita akan coba buat simulasi rakitan. Kira-kira jatuhnya berapa, habisnya berapa kalau kita ingin ngebuild sebuah PC dengan GPU GeForce RTX termurah ini. Penasaran? Ayo kita mulai. PNY GeForce RTX 3056GB Verto ya, serinya Verto nih. Ya. Jadi secara kemasan sudah cukup menarik ya. Kebanyakan tuh kardus-kardusnya GPU itu warnanya cenderung gelap kan tema warnanya. Cuman ini cerah ya, cerah. Putih, abu-abu muda dan hijau Nvidia. Oke, kita akan coba buka seperti apa fisiknya si Verto dari PNY ini. Installation guide, nggak ada apa-apanya lagi. Dan ini dia GPU-nya. Ya, dan ternyata 2 fan. Ya, memiliki 2 buah fan. Kalau yang kemarin kita lihat cuma single fan ya. Jadi ini secara visual appearance lebih gagah lah, dual fan. Wangun lah dari RTX ya, dual fan paling enggak. Ya walaupun dual fan ini tetap nggak pakai head pipe ya, karena memang cuma 70 watt TDP-nya, 2 buah fan. Ada backplate-nya juga dan tidak ada power pin. Ya bener gini, jangan sampai ada versi OC terus tambahin power pin, jadi nggak asik ya. Justru keunggulan GPU ini menurut saya karena TDP-nya rendah, jadi nggak perlu power pin. Dan ternyata outputnya ini memang standar dari Nvidia, sama ya, tetap ada DVI-nya, 1 buah HDMI dan 1 buah DisplayPort. Untuk spesifikasi umumnya sama, CUDA core-nya sekitar 2300-an, terus juga ada ray tracing core dan tensor core-nya, clock GPU-nya kalau nggak salah sekitar 1,4 gigaan lah ya. Oke, ini yang akan kita coba carikan teman-temannya untuk dirakit jadi sebuah PC jadi. Saya masih mikir kira-kira spesifikasinya apa, cuman saya bayangannya total build-nya itu tidak terlalu mahal. Target price saya sekitar 7,5 juta rupiah. Apa aja yang kita akan pilih, habis ini kita akan cari dulu dan kita akan balik lagi. Yuk. Oke, dengan target harga maksimum di 7,5 juta rupiah, saya sudah hitung-hitung, sudah timbang-timbang, dan pilihan saya jatuh pada komponen-komponen yang ada di samping saya ini. Secara umum tadi pertimbangannya alternatifnya 2 ya. Basic Intel pakai Intel Core i3 12100F atau pakai Ryzen 5 4500. Dan saya pikir-pikir kayaknya kalau pakai Core i3 tetap akan nyundul di atas 7,5 juta karena memang relatif lebih mahal, motherboardnya juga lebih mahal. Oke, jadi kita akan pakai ini Ryzen 5 4500 6 core 12 thread dan ini masih Zen 2 ya arsitekturnya. Lalu dipasangkan dengan motherboard B450M HDV dari ASRock. Ya, ini akan jalan di Gen 3 PCI Express-nya. Mungkin teman-teman juga pasti akan ada yang nanya apakah tidak bottleneck dengan interface-nya si GPU ini yang sudah Gen 4 X8. Ya dari beberapa pengamatan saya dan saya juga pernah buat konten tentang perbandingan PCI Express Gen 3 dan Gen 4 untuk GPU. Dengan interface X8 menurut saya tidak akan terlalu kerasa, bahkan tidak kerasa lah secara experience untuk perbedaan performance-nya untuk gaming.
Kalau non gaming jelas nggak ada. Kalau non gaming jelas nggak ada, dan kalau untuk gaming itu kalaupun ada tidak akan kerasa karena tipis banget, 2-3% aja. Jadi kita memutuskan menggunakan ini Radeon 5 4500 dan ASRock B450M HDV untuk motherboardnya. Terus storage-nya kita menggunakan berat yang sama dari PNY, ini NVMe 256GB, PCI Express Gen 3. Dan untuk RAM kita menggunakan Accelerate XLR8, bacanya Accelerate ya ternyata. Dari PNY juga 16GB, 8GB kali 2, dan ini sudah ada RGB-nya, ada lampunya dengan rating 3200 MHz. Lalu power supply, walaupun ini hemat daya, tetap saya akan menggunakan power supply True Power untuk kedepannya biar lebih leluasa. Dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, 450 watt, dan ini dari PC Cooler KF450. Bersertifikasi 80 plus white. Dan dari pengamatan saya, ini salah satu yang terbaik dengan budget segitu ya, untuk kelas harga 400 ribuan, 450 watt True Power. Oke. Dan untuk casing nanti kita akan build itu dari PC Cooler ya, M300 kalau nggak salah. Nanti kita build sebentar, ya itu harganya juga sekitar 400 ribuan, konstruksi cukup kokoh, ganteng juga, dan cukup lega dalamnya. Nanti kita akan build. Oke, itu jadi total bulatnya saya hitung-hitung sekitar 7,2 sampai 7,3 juta rupiah. Ya kita juga nggak bisa berharap terlalu muluk-muluk ya dengan budget PC lengkap segitu dan menggunakan GPU RTX. Tapi paling nggak ada beberapa poin yang menarik dari PC boot kita kali ini. Selain harganya cukup terjangkau, sudah ada RTX GPU-nya, dan harusnya nanti kita buktikan bareng-bareng, konsumsi dayanya juga harusnya irit banget. Perkiraan saya untuk game-game berat harusnya sekitar 140 sampai 150 watt maksimumnya. Oke, kita akan build sebentar untuk komponennya dan proses perakitannya. Habis itu kita akan tes. Udah selesai dirakit, sudah kita build juga dari part-partnya, juga proses perakitannya. Saya mau sharing dikit, proses perakitannya hampir nggak ada kendala. Casingnya cukup presisi. Apa tadi? PC Cooler LM300. 400 ribuan loh, murah ya. Tempered glass-nya juga engsel gini nih. Bisa lebih gampang dibukanya. Cukup ganteng juga, dan memang tadi saya akhirnya nambah fan pack isi 4 dari Enalex, dan ada RGB hub-nya. Karena memang motherboard-nya belum ada RGB header-nya. Jadi kita harus pakai yang ada hub-nya supaya bisa diatur warnanya. Kalau RAM-nya sih kita atur pakai software under Windows. Jadi kalau mau sinkronkan satu-satu ya, ini sama ini disinkronkan secara manual. Tapi overall ganteng banget ya, dengan harga 7,5 juta. Jadi tadi sebelum nambah fan itu saya hitung itu sekitar 7,2 juta, dan fan pack-nya harga 300 ribuan, jadi tetap masuk target price kita 7,5 juta rupiah. Ya kayak gini, casingnya juga cukup fleksibel untuk opsi-opsi komponennya, seperti cooler bisa dipasangi 240 mm, I/O juga di bagian atas, depan bisa 3 fan, dan ketinggian air cooler juga sampai 170 mm. Sudah pakai True Power PSU dari PC Cooler juga, kayak 450 yang menurut saya dengan harga segitu sekitar 400 ribu juga yang terbaik di level harganya ya. Ya, seperti ini jadinya. Bagaimana menurut kalian? Ganteng. Ada RTX-nya, dan tadi sempat saya coba beberapa aplikasi untuk melihat performanya. Jadi coba kita bandingkan dengan ketika GPU ini RTX 3056GB ini jalan di Gen 4. Jadi kita ambil data dari konten yang lalu. Walaupun platformnya beda ya, waktu itu kita menggunakan Core i5 Gen 14 dan sistem DDR5. Tapi dari beberapa synthetic benchmark kita bisa lihat kalau memang perbedaan skornya tipis banget. Bahkan di beberapa synthetic benchmark ini lebih tinggi ya GPU skornya. Jadi memang sesuai prediksi saya, kalau untuk gaming dan simulasi gaming, ini perbedaannya Gen 4 dan Gen 3 ini tipis banget, 2-3% aja, bahkan hampir nggak kerasa secara experience. Terus kita coba juga beberapa software productivity. Kita coba GPU render tadi, itu sama sekali tidak ada perbedaannya. Ngerender dengan Blender 4.0 Classroom itu cuma butuh 57 detik.
Dan terakhir kita coba ukur konsumsi dayanya ketika kita mencoba menjalankan PC ini untuk simulasi game berat. Kita pakai 3D Mark IV Roya dan total yang diambil dari colokan listrik itu sekitar 130-140 watt doang. Irit banget. RTX loh ya, ray tracing-nya on ini. Oke, itu aja bisa kita sharing pada video kali ini tentang sebuah PC bulat menggunakan GPU termurah untuk keluarga GeForce RTX, GeForce RTX 3050 versi 6GB dari PNY Verto. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna, dan semoga juga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.